لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahaya Gusti. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu tentang haji hakikat. Jika kiblatnya syariat adalah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, yaitu di Saudi Arabia, maka kiblatnya hakikat adalah di dalam hati nurani. Begitu juga jika dalam melaksanakan jamaah haji, yaitu melakukan haji syariat, yaitu melakukan di tanah suci Makkah Mukarramah, maka haji hakikat dilaksanakan dan dikerjakan di dalam hati. Pada tahun ini pemerintah Saudi telah menyatakan, yaitu melarang semua jamaah haji dari luar negeri untuk masuk dan ikut haji di Makkah atau Ka'bah Saudi Arabia. Untuk itu, jangan kecewa, jangan bersedih, dan jangan gundah hatinya. Karena larangan ini berkaitan dengan pandemi corona, demi kesehatan kita semuanya, maka ketika haji di Makkah atau di Ka'bah Saudi Arabia dilarang, maka kita melaksanakan haji di dalam diri sendiri, yaitu haji di dalam hati diri kita sendiri. Untuk lebih lengkapnya dan detailnya, silakan tonton terus tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dalam bab yang ke-18 tentang haji syariat dan haji torekot, yaitu halaman 114 sampai 117, penerbit Darus Sanabil Damsyik tahun 1994, Maktabah Al-Jailani, sebagai berikut. Haji itu ada dua, yaitu haji syariat dan haji tarekat. Haji syariat ialah melakukan ibadah haji ke Baitullah, yaitu di Makkah, dengan melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya sehingga menghasilkan pahala haji. Bila ada yang kurang dari syaratnya, maka kurang pula pahala hajinya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan haji yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Syarat-syarat haji syariat adalah: pertama ihram, kemudian memasuki kota Makkah, lalu tawaf kudum, wukuf di Arafah, menginap di Muzdalifah, menyembelih hewan kurban di Mina, masuk ke tanah haram, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, minum air Zam-Zam, sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim kekasih Allah, kemudian melakukan tahallul dan pekerjaan yang dilarang
di waktu ihram seperti berburu dan lain-lainnya. Pahala haji bagi syariat ini adalah selamat dari neraka dan aman dari siksa Allah. Wa man dakhalahu kana amina. Orang-orang yang masuk ke Baitullah atau berhaji, maka ia akan aman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Selanjutnya, melakukan tawaf wada dan kembali ke negerinya masing-masing. Semoga Allah menganugerahkan kita kemampuan untuk melaksanakan haji. Adapun mengenai haji hakikat atau haji tarekat, maka bekal dan kendaraannya adalah kecenderungan hati kepada ahli talqin, lalu mengambil talqin darinya, yaitu guru mursyid. Selanjutnya, melazimkan zikir dengan lisan serta menghayati maknanya. Yang dimaksud dengan zikir di sini ialah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan hingga hatinya hidup. Selanjutnya, menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah dalam batin hingga hatinya menjadi bersih. Tata cara zikir tersebut adalah pertama-tama dengan melazimkan asma as-sifat, yaitu nama-nama sifat Allah. Tujuannya adalah agar muncul dengan cahaya as-sifat, yaitu di dalam Ka'bah sirri atau di hati nurani, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah. Allah berfirman, antahhira baitiya lit-taifin, agar engkau berdua membersihkan rumahku bagi orang-orang yang datang bertawaf. Al-Baqarah ayat 125. Ka'bah lahiriah ini dibersihkan bagi orang-orang yang tawaf dari kalangan makhluk, sedangkan Ka'bah batiniah, yaitu hati nurani atau Ka'bah sirri, dibersihkan dari semua hal selain Allah agar dapat melihatnya. Selanjutnya, memakai pakaian ihram dari cahaya Ruh Al-Quds, kemudian masuk ke dalam Ka'bah hati, lalu tawaf qudum dengan melazimkan nama yang kedua, yaitu lafaz jalalah Allah, Allah, Allah. Selanjutnya, berangkat ke Arafah Kalbu sebagai tempatnya munajat. Di sana lantas wukuf dengan melazimkan nama yang ketiga, yaitu Huwa, Dia, Allah, dan nama yang keempat, yaitu Al-Haqqu, yang maha benar. Selanjutnya, berangkat ke Musdalifah Al-Fu'ad dengan melazimkan sifat kelima dan keenam, yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup, dan Al-Qayyum, yang ada dengan sendirinya. Lalu berangkat ke Mina Sirri, yaitu ke Rasa, yang terletak di antara dua haram, dua daerah, lalu wukuf di sana. Selanjutnya, menyembelih nafsu mutmainnah dengan melazimkan nama yang ketujuh, yaitu Al-Qahhar, yang maha memaksa. Karena Al-Qahhar adalah asma'ul fana, nama untuk meleburkan diri kita kepada Allah, yang mengangkat hijabul kufri, penghalang yang bernama kekufuran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur dan iman adalah dua tempat di belakang ars. Kedua-duanya merupakan penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Salah satu hitam dan yang lainnya putih. Selanjutnya, memotong rambut sifat basariyah, yaitu kesenangan manusia, dari kepala Ruh Al-Qudsi dengan menggunakan asma Allah
yang ke-8 yaitu Al-Wahhab. Selanjutnya masuk ke haram sirri dengan melazimkan nama Allah yang ke-9 yaitu Al-Fattah, hingga sampailah pada tempat di mana ia bisa melihat orang-orang yang sedang beriktikaf di hamparan alam Al-Qurbah, dan di sana ia bermusraan dengan melazimkan nama Allah yang ke-10 yaitu Al-Wahid. Lalu ia melihat keindahan Allah yang Maha Suci dan Maha Agung tanpa bisa ditanyakan kondisinya bagaimana dan tidak dapat pula diumpamakan. Selanjutnya melakukan tawaf batin 7 putaran dengan melazimkan nama Tuhan yang ke-11 yaitu Al-Ahad. Nama yang ke-11 ini disertai dengan 6 nama-nama cabang, dan selanjutnya meminum minuman batin dari tangan Al-Qudrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasaqahum rabbuhum saraban tahura. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Al-Quran surat Al-Insan ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi minum dari gelas asmanya atau namanya yang ke-12 yaitu As-Somad. Kemudian orang itu akan diangkat zat yang maha kekal dan maha suci dari perumpamaan hingga ia melihat kepada Allah dengan nur Allah atau cahaya Allah. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam hadits qudsi, sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, yaitu pertemuan dengan Allah, tidak dapat didengar dengan telinga, yaitu kalamullah yang tanpa huruf, tanpa suara dan tanpa perantara, dan tidak terbesit pada kalbu seorang manusia, yaitu nikmatnya rasa melihat dan berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bertahallul dari yang diharamkan oleh Allah, artinya menukar sifat buruk dengan sifat yang baik dengan selalu mengulang-ulang nama tauhid. Ini sesuai firman Allah, illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengenakan kebajikan, maka kejahatan mereka telah diganti oleh Allah dengan kebaikan. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Lalu melepaskan diri dari melakukan perbuatan yang bersifat hawa nafsu. Setelah itu seorang tidak akan merasa khawatir dan bersedih hati, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran surat Yunus ayat 62. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita kemampuan untuk mendapatkannya dengan keutamaannya dan kasih sayang serta kemuliaannya. Selanjutnya melaksanakan tawaf sadri dengan mengulang-ulang seluruh nama tauhid, lalu pulang ke negeri asal masing-masing yang ada di alam Al-Qudsi dalam rupa yang sebaik-baiknya dengan melazimkan nama Allah yang ke-12. Nama yang ke-12 ini sangat berkaitan dengan alam Al-Yakin. Ini adalah takwil yang beredar di sekitar lisan dan akal saja. Adapun hal-hal yang ada di balik itu
tidak akan dapat diberitakan karena tidak akan terkejar oleh pemahaman kalbu, dan tidak akan dapat dibahas sebagaimana sabda Nabi. Di antara ilmu itu ada yang seperti mutiara di dalam kerang, hanya ulama-ulama khusus yang mengetahuinya. Jika mereka membicarakannya, tidak akan ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tidak tahu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Seorang ahli makrifat hanya akan menyampaikan hal-hal yang lebih rendah dari yang disebutkan tadi, sedangkan orang alim akan berbicara lebih tinggi dari yang dibicarakan tadi. Karena ilmu ahli makrifat adalah sirrullah, selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengetahuinya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima sya'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Maksud yang dikehendaki pada ayat di atas adalah para nabi dan para wali. Dan Allah berfirman, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Al-Quran surat Toha ayat 7 dan ayat 8. Demikian penjelasan tentang haji hakikat, yaitu haji dalam diri sendiri. Semoga menambah wawasan rohani kita dan jiwa kita tercerahkan dan semakin bercahaya. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.